Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke anak-anak, kali ini kita sudah masuk di materi bab 3 semester 2, yaitu tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Jangan lupa ya, selalu diperhatikan, disimak dengan seksama agar memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ada 5 subbab yang akan kita pelajari pada bab 3 ini. Yang pertama adalah keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pelaku ekonomi. Yang kedua, pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia serta ruang lingkup ASEAN. Yang ketiga, perdagangan antar daerah, antar pulau, dan antar negara. Kemudian yang keempat adalah pengembangan ekonomi maritim dan sektor agrikultur di Indonesia. Kemudian yang terakhir nanti di poin E kita akan membahas tentang pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Oke, berarti kita masuk ke poin 1 atau poin A, yaitu tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pelaku ekonomi. Nah, di dalamnya ini terdapat beberapa pemanfaatan sumber daya di wilayah desa dan kota. Serta nanti kita juga akan membahas tentang peran pelaku ekonomi. Kira-kira peran dari pelaku ekonomi ini apa saja ya? Sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah lebih baiknya kita merenungkan ya, agar kita mempunyai semangat dan motivasi dalam belajar. Nah, Al-Ghazali pernah berkata bahwa bantinglah otak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya guna mencari rahasia besar yang terkandung di dalam benda besar yang bernama dunia ini. Tetapi pasanglah pelita dalam hati sanubari, yaitu pelita kehidupan jiwa. Nah, anak-anak coba direnungkan lagi ya dari kalimatnya Al-Ghazali. Semoga kita semua nanti akan diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Tapi itu semua tak luput dari bagaimana kita berproses, yaitu tetap dengan rajin belajar. Oke, sebelum kita masuk ke materi permintaan, kita flashback dulu ya. Dulu waktu kelas 7 kita sudah membahas apa itu permintaan, penawaran, harga, serta keseimbangan pasar. Nah, logikanya itu seperti ini. Jika harga barang yang ada di pasar kok rendah atau murah, maka permintaan akan semakin meningkat. Tapi sebaliknya, jika harga barang yang ada di pasar meningkat atau mahal, maka permintaan akan barang tersebut akan semakin menurun. Contoh yang lagi tren adalah harga telur. Kalau kita lihat setiap bulan ini harga telur semakin meningkat ataupun menurun, tergantung dengan cuacanya. Nah, ketika harga telur ini di pasar kok meningkat atau mahal, maka permintaan akan telur tadi akan semakin menurun, ya kan? Nah, kita akan membahas tentang permintaan itu sendiri. Sebenarnya permintaan itu apa sih? Permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Di sini ada kata kunci yaitu kemampuan untuk membeli. Nah, dari kata kunci ini kita bisa simpulkan bahwa permintaan ini berasal dari konsumen. Kemudian konsumen itu sendiri siapa sih? Konsumen adalah pemakai atau orang yang menggunakan barang maupun jasa. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri adalah jumlah barang, kemudian jumlah pendapatan dari konsumen itu sendiri, kemudian selera konsumen, serta harga barang lain. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam hal pertukaran dalam permintaan, coba kita bandingkan ya, ruang desa dan ruang kota. Ruang desa ini rata-rata membutuhkan penunjang kemampuan sumber daya manusia. Jadi di sini permintaan desa itu lebih ke sumber daya manusia. Kenapa? Karena mereka menginginkan atau membutuhkan seperti pendidikan, lapangan tenaga kerja yang ada di kota.
Nah, sedangkan di kota sendiri itu membutuhkan hasil sumber daya alam. Nah, jadi permintaan dari ruang kota ini berbeda dengan yang ada di desa. Meskipun di kota ini bisa menghasilkan sumber daya alam, akan tetapi belum cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota. Oleh karena itu, mereka membutuhkan interaksi antar ruang antara desa dan kota agar saling melengkapi. Nah, itu ya tentang penawaran. Jadi penawaran itu berasal dari produsen. Jadi logikanya seperti ini. Jika harga barang tinggi atau mahal, maka penawaran akan semakin meningkat. Jadi jika harga yang ditawarkan di pasar kok naik harganya, maka produsen ini akan memperbanyak jumlah produksinya atau produksi barangnya. Ya, kita ambil contoh. Misalnya ketika musim Lebaran, tentu masyarakat kita banyak yang berburu baju baru, ya kan? Nah, karena lagi musimnya, musim dicari baju baru tersebut, maka produsen ini memperbanyak jumlah produksinya. Biasanya jauh-jauh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, seperti itu ya. Nah, kira-kira produsen itu siapa sih? Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Ya, diingat-ingat. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi produsen atau mempengaruhi penawaran adalah yang pertama, kemajuan teknologi, biaya produksi, harapan produsen, dan harga barang lain itu sendiri. Oke, coba kita hubungkan ya keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam lingkup penawaran desa dan kota. Desa ini dia menawarkan ataupun menyediakan berbagai jenis sumber daya alam. Nah, sumber daya alam yang ada di desa ini tentu sangat bermanfaat bagi yang ada di kota. Ya, misalnya menyediakan sumber daya alam di bidang barang pokok, kemudian di hortikultura, kemudian juga menawarkan beberapa jenis pariwisata yang mungkin kita tidak bisa jumpai ketika kita berada di kota, seperti itu. Kemudian kalau kota sendiri ini menyediakan apa sih? Kalau di kota ini biasanya menyediakan fasilitas sumber daya manusia, kemudian fasilitas pendidikan tingkat lanjut, kemudian juga menawarkan beberapa tenaga kerja atau lapangan bagi tenaga kerja, seperti itu. Dari situ terjadi ketergantungan, keterkaitan antara satu dengan yang lain karena saling membutuhkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pelaku ekonomi. Apa sih pelaku ekonomi itu? Atau siapa sih pelaku ekonomi itu? Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, siapa saja mereka? Yang pertama adalah RTK. RTK adalah rumah tangga konsumen. Kemudian ada RTP atau rumah tangga produsen. Yang ketiga adalah pemerintah. Dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Ya, yang pertama peran dari rumah tangga konsumen atau disingkat dengan RTK. Nah, RTK ini dia bisa berperan sebagai penyedia faktor produksi bagi RTP. Nah, faktor produksinya itu meliputi apa saja sih? Yang pertama adalah sumber daya manusia. Kemudian yang kedua tenaga kerja. Yang ketiga dia bisa menyewakan misalnya tanah, bangunan kepada rumah tangga produsen. Kemudian peran rumah tangga konsumen yang kedua, dia menerima barang dan jasa maupun pendapatan dari RTP. Yang kedua, peran dari rumah tangga produsen. Nah, rumah tangga produsen ini dia bisa menghasilkan barang atau jasa untuk rumah tangga konsumen. Misalnya, produsen sembako. Nah, dia bisa menghasilkan barang sembako ini kepada konsumen seperti shampoo, kemudian sabun, pasta gigi, dan lainnya. Yang kedua, peran dari RTP yaitu membayar balas jasa dari faktor produksi RTK dalam bentuk pendapatan.
Jadi misalnya si RTP ini dia menyewa bangunan dari RTK. Nah, setiap setahun sekali ataupun sebulan sekali, RTP ini wajib membayar kepada RTK. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pendapatannya yang telah menghasilkan barang ataupun jasanya itu tadi. Paham ya sampai sini? Oke, kita masuk ke circular flow, yaitu dua sektor, karena kita tadi sudah membahas pelaku ekonomi dua sektor, yaitu RTK dan RTP. Coba kita lihat bagannya ya. Jadi bagan yang pertama, rumah tangga konsumen ini dia menyediakan faktor-faktor produksi, yaitu berupa sumber daya alamnya, sumber daya manusia berupa tenaga kerjanya, modal maupun skill kepada perusahaan. Nah, kemudian perusahaan ini misalnya dari rumah tangga konsumen, dia menyediakan tenaga kerja. Maka yang diterima rumah tangga konsumen adalah berupa gaji atau upah, seperti itu. Tapi ketika yang ditawarkan sumber daya alamnya, misalnya dia menyewa bangunan, menyewa tanah, maka yang diterima rumah tangga konsumen dari perusahaan ini adalah berupa sewa, seperti itu. Oke, lanjut kita masuk ke bagan yang ketiga. Bagan yang ketiga adalah bagan arus barang dan jasa. Jadi contohnya seperti ini. Perusahaan atau produsen ini kan tugasnya menghasilkan barang atau jasa. Kita ambil contoh, misalnya perusahaan ini dia memproduksi shampoo. Nah, shampoo ini tentu digunakan oleh semua rumah tangga konsumen. Jadi perusahaan ini memberikan barang dan jasa atau menawarkan barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen. Nanti feedbacknya apa di poin keempat, yaitu rumah tangga konsumen memberikan nominal barang atau jasa yang telah dibeli dari perusahaan atau rumah tangga produsen. Jadi seperti itu ya, itu arus dua sektor. Paham sampai sini ya? Karena tadi sudah dua sektor, maka kita tambah lagi ya, yaitu 3 sektor dan 4 sektor. Apa sih maksudnya itu? Kalau 3 sektor itu di situ ada peran pemerintah. Tapi kalau 4 sektor di situ sudah masuk ada masyarakat luar negeri. Nah, kalau masyarakat luar negeri ini berhubungan dengan ekspor dan impor. Nanti akan ada kaitannya dengan RTK dan RTP. Masih ingat ya? Apa sih impor ekspor itu? Kalau impor itu masuknya barang dari negara lain ke dalam negeri. Contohnya, kalian membeli sepatu dari Amerika, kalian membeli baju dari Jepang, kalian membeli handphone dari Cina, seperti itu. Nah, itu namanya impor. Tapi kalau ekspor itu menjual barang atau jasa kita ke negara lain. Misalnya seperti ini, kalian itu memiliki soft skill, memiliki keahlian dalam bidang kerajinan. Nah, dari kerajinan ini kalian mengekspornya ke negara-negara lain atau menjualnya ke negara-negara lain, seperti itu. Nah, kalau peran pemerintah di sini sebenarnya adalah sebagai pusat kegiatan ekonomi. Kenapa kok bisa pusat? Karena pemerintah ini yang mengatur kegiatan ekonomi, yang memberikan kebijakan, seperti itu. Nah, peran pemerintah ini dia sebagai penerima pemasukan negara, yaitu dari devisa dari masyarakat luar negeri. Kemudian yang kedua, penerima pajak. Jadi pajak ini dipungut dari RTK maupun RTP. Apakah kalian pernah melihat atau mengamati setiap kalian membeli sesuatu dari Indomaret, Alfamart, tentu ada pajaknya. Nah, itu nanti dipungut pemerintah untuk apa? Untuk memberikan fasilitas kalian. Misalnya pembangunan jalan, pembangunan listrik, seperti itu. Paham ya sampai sini? Oke, jadi kesimpulannya adalah masing-masing ruang memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing. Nah, di sini interaksi itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena masing-masing ruang ini saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kemudian, pelaku kegiatan ekonomi ini meliputi
Satu, ada RTK atau rumah tangga konsumen, yang kedua ada rumah tangga produsen, yang ketiga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Mungkin itu dulu ya dari Bu Tias. Untuk selanjutnya, untuk circular flow 3 sektor dan 4 sektor akan kita bahas nanti ketika sudah tatap muka ya. Kemudian selanjutnya kalian bisa mempelajari itu terlebih dahulu dengan browsing di internet. Silakan dibaca alurnya ya. Yuk kita tutup dengan say alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah nanti kita akan tatap muka di bulan Januari. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.